kemarin ada yang minta untuk di-spill bagaimana sih cara memilih tunas yang bagus untuk dijadikan bibit atau ditanam dengan metode stek. Ya, untuk memilih bibit yang utama adalah indukannya. Ya, misalkan dari batang ini. Batang ini misalkan. Nah, ini kita tentukan dari indukannya. Kalau memang indukannya bagus, kita menginginkan bibit dari batang itu dan menginginkan nantinya bibit yang kita tanam sama persis seperti induknya buahnya, yaitu dengan cara ditanam dengan metode stek. Nah, bagaimana cara memilih bibit stek yang bagus? Nah, bibit stek yang bagus kita ambilnya dari bagian atas, ya, bagian atas ini, yang tumbuh di bagian batang seperti ini. Nih ya, ini saya ambil nih. Nah, ini yang bagus untuk kita tanam, kita jadikan stek. Mau disambung pucuk ataupun ditanam dengan metode stek sama. Kita ngambilnya dari bibit yang ada di bagian atas seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sudah menemukan batang yang bagus. Nah, kebanyakan kalau di kebun, kebanyakan bibit yang bagus itu pasti sambungan. Atau bawahnya batang lokal, atasnya sambung pucuk. Nah, kalau kita ngambil entresnya dari pangkal, salah-salah kita dapatnya itu tunasnya tunas lokal. Jadi jangan sampai ngambil kita yang dari pangkal. Nanti jadinya jelek. Ngikutin dari batang lokalnya, bukan buah yang atas. Kalau itu dari sambung pucuk. Kecuali induknya ini awalnya dari stek juga. Kalau induk ini awalnya dari stek juga, dari pangkal, dia sudah ngikutin induk awalnya dahulu. Ya, induk awalnya dahulu. Nah, itu ada lagi tuh. Nih ya. Ini. Misalkan. Nih. Seperti ini. Jadi nanti ini kita potong-potong. Satu-satu ya. Gini. Kalau kita mau tanamnya langsung pucuk, kita tanam seperti ini panjang. Nah, segini. Kira-kira 1 jengkal. Biar langsung kelihatan panjang. Nah, ini kan nanti masuk ke dalam tanah ini sekitar 5 cm ya, ke dalam polybag. Seperti ini. Daun usahakan jangan disisakan terlalu banyak, segini aja, untuk mengurangi penguapan biar bibit tidak terlalu layu. Kalaupun misalkan nih, kalau mau langsung rimbun juga bisa kita piara ini seperti ini bisa juga. Ini jadi, cuma nanti akan sedikit lebih lambat tumbuh di bagian perakarannya. Ini nanti langsung tumbuh, dia akan tumbuh tunas duluan. Perakarannya nanti lebih lambat kalau kita sertakan ranting yang ini. Alangkah bagusnya kita buang saja. Nanti kita ngambil rantingnya langsung dari tunas yang baru atau dari pucuknya ini. Nanti juga ranting ini akan memanjang, normal lagi ranting ini. Ini kalau yang panjang. Kalau kita bikinnya yang dari pucuk seperti ini. Lalu seperti apa kalau kita bikinnya dari stek 1 ruas atau batang tengah? Nah, kita ambil dari tengah pangkal ini, biasanya kan sudah terlalu tua tuh. Ya sebenarnya bisa juga, nggak masalah. Tapi kalau saya nggak menggunakan untuk yang bagian pangkal. Bagian pangkal saya buang biasanya. Nah, ini kita potong di sini. Nah, seperti ini. Ini yang pucuk. Yang pucuk kita jadikan stek juga, tapi kita tanamnya yang pucuk seperti yang pertama saya jelaskan tadi. Untuk yang bagian pucuk seperti ini, kira-kira 2 atau 3 ruas. Ini bisa dipakai, tapi agak pendek. Nah, ini yang 1 ruas. Kita potong daunnya, kita sisakan sepertiganya atau 1/4-nya. Nah, seperti ini. Ini yang stek 1 ruas ya. Seperti ini. Nanti ketika kita tanam,
tumbuh tunas biasanya 2 nih ya, 2 kanan kiri ini tumbuh tunas, kanan kiri tumbuh tunas. Nah kalau mau lebih cepat pertumbuhannya, ketika nanti tumbuh 2, kalahkan salah satu dulu, buang. Nah itu biasanya di usia 1 bulan sudah tumbuh 2 tunas ya, kita buang aja, kita buang ya. Misalkan tumbuh 2, kita buang 1, kita piara 1 ini agar lebih cepat pertumbuhannya. Nah kita masukkan ke dalam polybag, nanti sisakan di bawah daun segini. Jadi panjang ini sekitar 7 cm, kurang lebih 7 cm, yang masuk 5 cm. Jadi kita sisakan 2 cm seperti ini. Di bawah daun kita sisakan kurang lebih setengah atau 1 cm di atas permukaan tanah. Nah nanti kita praktekkan, oke? Nah ini kita hanya apa ya, cara pengambilan dan pemilihan entres. Kita pilih entres yang ada di bagian atas yang sudah cukup tua ya, yang sudah cukup tua seperti ini. Daun, usahakan daun tua semua, itu lebih bagus. Dia akan lebih cepat tumbuh yang namanya tunas baru kalau daunnya tua semua. Berbeda dengan yang muda. Biasanya kalau yang muda dia layu duluan. Yang muda biasanya layu duluan, apalagi kalau cuacanya lagi panas ekstrim. Itu biasanya layu dan bisa terjadi kematian juga atau kering. Ya, kering bisa juga. Itu kalau yang masih terlalu muda, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kurang bagus. Ini kan masih terlalu muda. Ya, walaupun jadi ini masih terlalu muda. Sering terjadi bibit ini mati, layu, kering, atau juga misalkan terlalu teduh naungannya, busuk. Bisa terjadi juga seperti itu. Jadi yang bagus kita pilih yang tua-tua. Yang tua-tua seperti ini. Tuh. Batangnya udah cukup keras. Dan yang harus kita teliti juga, tunas itu harus benar-benar sehat. Jangan tunas yang penyakitan, sakit atau terserang hama kita ambil, jangan. Itu nanti akan menghambat pertumbuhannya. Ya, seperti ini. Mungkin sudah cukup kan dipahami. Yang pertama poinnya, pilih indukan yang benar-benar bagus. Karena bibit kita tanam dengan metode stek itu akan 100% meniru sifat induknya. Kalau induknya ini bagus, maka bibit ini akan sama persis seperti induknya ketika kita tanam nanti. Kalau induknya ini jelek, buahnya misalkan jarang, dia sering terserang penyakit, ini pun ketika kita jadikan bibit, dia tumbuh, kita tanam ke pindah lahan, dia akan mengikuti seperti induknya. Dia akan mudah terserang penyakit, misalkan diserang hama, penggerek, ataupun penyakit lain, buahnya jelek, ya sama. Induknya jelek, anaknya juga ini akan jelek. Jadi tentukan induk yang bagus, baru kita jadikan sebagai pohon entres. Seperti itu. Terus apalagi tadi, yang kedua jangan ngambil, kalau bibit itu bibit sambungan, induknya bibit sambungan, jangan ngambil yang dari pangkal. Kecuali kita tahu titik sambungannya ada di mana. Takutnya nanti kita ngambil tunasnya yang terlalu ke bawah, yang kita ambil ternyata itu adalah batang lokalnya yang menumbuhkan tunas dari pangkal. Itu akan jelek. Jadi kita ambil yang lebih aman aja, setengah meter ke atas. Itu sudah dipastikan sambungan. Kalau biasanya kita nyambung kan nggak mungkin mau di atas setengah meter. Biasanya kalau lancur itu pasti di bawah 2 jengkal, di bawah setengah meter itu pasti. Jadi usahakan pengambilan entresnya kita ambil yang setengah meter dari pangkal ke atas. Entresnya usahakan yang sehat dan tua, induknya usahakan yang bagus. Itu akan menentukan kualitas anaknya nanti, bibitnya nanti. Oke, mungkin cukup seperti itu. Kita lanjut ke proses pembuatan bibitnya nanti langsung di lokasi. Sekalian nanti satu video dengan penggunaan perangsang akar yang kita buat kemarin, sekalian masuk ke dalam polybag.